ada al-Islam ya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah. Kemarin yang la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sampun ya. Ya, sekilas-sekilas saja. Kemudian yang selanjutnya adalah wa tuqimus shalah. Nah, wa tuqimus shalah yaitu mendirikan salat. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi mendirikan sholat itu tidak semata-mata sholat sambil berdiri, ya, dan bahkan mungkin tidak itu maksudnya, tetapi bagaimana sholat itu bisa dijaga dengan baik. Ya, maksudnya menjaga sholat dengan baik itu adalah sebagai seorang muslim bahwa itu adalah sholat itu adalah kewajiban yang utama pertama yang harus dia lakukan. Bahkan amal yang akan dihisab pertama kali itu adalah sholat, maka dia kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ya memang bahkan sholat itu kita tunggu, atau setidaknya kita itu selalu memperhitungkan sholat saya itu nanti di mana, jam berapa begitu, sehingga ketika umpamanya bepergian itu selalu orientasinya nanti sholatnya di mana ya gitu. Apalagi kalau bepergian jauh gitu, nanti mampir sholatnya di mana, itu sudah diperhitungkan. Artinya yang begitu-begitu itu termasuk bagian menjaga sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Jadi waktunya selalu nyantel dalam pikirannya. Waktu-waktu itu termanage dengan batasan-batasan waktu sholat gitu. Dengan batasan-batasan waktu sholat. Artinya maunya kita ingin punya hajat apa gitu, ya nanti targetnya selesai sebelum zuhur, atau rapat apa kemudian asar harus sudah selesai, atau kalau belum selesai pokoknya nanti ini ada jedanya, sholat dulu baru lanjutkan. Jadi rundownnya itu sudah disusun dari sket seawal gitu. Bahwa sholat itu bagian yang harus diperhatikan. Makanya kadang kan ada agenda acara itu kan isoma, istirahat, sholat, makan. Itu selalu ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat atau menegakkan sholat itu adalah memperhatikan betul syarat sahnya sholat. Ya. Sehingga harapannya bahwa sholat yang kita lakukan itu betul-betul punya asar, punya pengaruh, tidak saja dia sebagai bentuk menggugurkan kewajiban, ya, tetapi kalau di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar, sungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Harapannya bahwa sholat-sholat yang kita lakukan itu betul-betul berasar, betul-betul punya pengaruh, bahwa dengan sholat itu bisa menjaga diri kita untuk menjadi orang baik, betul ya. Bisa menahan hawa nafsu ya. Jadi tidak sebagaimana sholatnya tekun tetapi maksiatnya juga jalan gitu. Nah, gitu ya. Ini kan berarti yang salah apanya ini? Apa ayatnya? Ada mungkin ya? Ayatnya berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Sungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah keji dan munkar. Nah, kenapa kok orang sholat, ya, dia kerjakan juga tekun, tapi kok sholatnya tidak berpengaruh terhadap perilakunya, tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkarnya? Gimana gitu? Nah, ayatnya tidak salah, berarti yang salah orangnya. Disalah di bagian mana? Banyak hal, Bu-ibu. Ya, mungkin wudunya atau dari waktunya dulu, waktunya tidak pas atau selalu molor namanya. Sholat zuhur nyedai asar, asar nyedai maghrib, maghrib nyedai isya. Iya, semuanya begitu. Iya, kurang terperhatikan, artinya menunda-nunda gitu, menunda-nunda. Nama itu dari sisi waktu kurang diperhatikan. Kemudian dari sisi syarat sahnya dimulai dari wudu. Mungkin wudunya juga belum benar, gitu.
Mungkin ya cuma ipik cepat itu, terus ini juga nggak basah, ini mata kakinya juga tidak basah gitu. Yaitu memperhatikan wudunya anak-anak. Ya memang baru SD ya, SD itu memang ada yang belum sampai balik, ya, walaupun ada yang juga sudah sampai balik. Itu lihat wudu anak-anak itu kadang prihatin gitu. Cepet-cepetan, oyak-oyakan, gojek karo disambi gojek begitu ya. Sehingga itu ini apa nih? Sikutnya ya. Bahasa Indonesia juga sikut nggih? Oh sikunya nggak kena air, apa namanya ini? Mata kakinya nggak kena air gitu. Belentong-belentong gitu. Ya kalau itu dilakukan oleh orang dewasa yang atau sudah mukallaf itu nggak sah. Ya. Kemarin kan sudah kita jelaskan. Wudu itu memang sunnah. Wudu itu sunnah bukan wajib. Tetapi menjadikan sholat itu menjadi sah itu ketika berwudu. Nah, wudu itu bisa wajib bagi sholat, tapi wudunya sendiri hukumnya sunnah. Gitu. Ya, jadi dia jadi wajib ketika untuk sholat. Ketika untuk biasa saja, ya pokoknya nggak sholat tapi kita wudu itu adalah sunnah. Ya walaupun nggak sholat kita wudhu boleh-boleh aja, disunahkan Bu. Ya, bahkan kita itu dianjurkan untuk dalam kondisi berwudhu terus, suci terus. Gitu. Nah itu mungkin wudhunya nggak benar, nggak urut, tidak pas, gitu ya, tidak memenuhi syarat lah. Sehingga bagaimana mungkin wong wudhunya saja tidak sah, apalagi kemudian sholatnya, gitu. Nah setelah wudhunya sah baik, sholatnya diawali dari niatnya mungkin nggak benar, terpaksa, ya, dengan keluh kesah dan macam-macam, ya, itu dari awalnya. Nah kemudian dalam melaksanakannya, gitu ya, karena mungkin tidak cukup ilmu, gitu ya. Sebenarnya hakikat sholat itu apa? Kita kan itu sebenarnya komunikasi, sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu karena Allah itu ghaib, sehingga kita sering tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang terjadi adalah wujudnya sholat, pikirannya ke macam-macam, ke sawah, ke dapur, ke cucian, ke anak, ke tempat kerja, macam-macam. Ya. Ya untung kalau makmum ya, makmum itu ya walaupun ini tidak ingat sama sekali, pokoknya imamnya salam ya kita sudah ikut salam, selesai. Nah, tapi kalau sholat sendiri, sering lupa ya Bang ya. Ini tadi sudah rekatnya sudah berapa gitu ya. Ya. Ini tadi sudah 2 atau 3 ya, atau 4 ya, waduh, pusing. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini belum konsentrasi. Bapak dan Ibu, kalau ada atasan sama bawahan, jenengan sebagai atasan, ada anak buah jenengan mau minta sesuatu sama jenengan, ya. Si orang tadi komunikasi sama jenengan ini dengan tidak memperhatikan jenengan, pandangannya ke lain, umpamanya itu ya, nggak sopan lah gitu ya. Kira-kira jenengan gimana itu Mas? Jaluk-jaluk wongnya ora sopan gitu gimana? Gitu. Jadi orang diajak komunikasi yang diajak komunikasi ini tidak respect, gitu. Tidak perhatikan. Kita kan yo anyel gitu. Gitu. Enggak ditonyok itu, tonjok itu saya kira sudah gitu ya. Nah ini. Dia itu kan sholat itu kan cuma ada 2 Bu. Pertama dia adalah pengagungan, yang kedua adalah doa, permohonan. Bacaan sholat itu isinya itu semuanya mengagungkan Allah ya. Kemudian yang kedua adalah meminta pada Allah dan teliti bacaan sholat niku. Nah wong mengagungkan nyanjung-nyanjung ning kamu ya sing diajak omong di sana gitu ya. Atau saya minta ya dengan siapa namanya tidak perhatian gitu. Dengan sibuk sendiri sambil ngobrol, padahal yang dimintai adalah bosnya gitu. Ya, ini ngomong karo bosnya enggak sopan gitu. Nah, bos itu apa? Ini Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya.
itu ya akhirnya berdampak Bapak dan Ibu. Belum lagi nanti terkait dengan kekhusyuan gitu ya. Kekhusyuan itu bisa dihadirkan ketika memang kita tahu makna bacaan. Ketika kita Bismillahirrahmanirrahim itu artinya sudah nyandal, maksudnya apa gitu. Tapi perbacaan itu sebenarnya kita sedang memaknai. Jadi orang berbicara itu saya kepada bos, ucapan-ucapan itu kan tentu kan ucapan-ucapan yang dia keluarkan, yang dia sadari dan bahkan dipilih-pilih kan. Dipilih-pilih mana yang sekiranya pilihan katanya itu tepat, jelas, dan kemudian yang diajak bicara atau yang diminta itu berkenan kan begitu nggih? Kan begitu. Ya. Nah, ketika menghadap Allah juga demikian, sholat, ini bacaannya dipahami, dimengerti bahwa saya ini sedang mengagungkan, saya ini sedang meminta, itu baru bisa menghadirkan kekhusyuan. Ya, tidak kita pungkiri memang dalam sholat itu kadang kita celong kemana gitu, tarik lagi Bu, ya, untuk konsentrasi, celong lagi kemana gitu ya. Nanti kita tarik lagi, gitu. Ya begitulah. Memang sederhana tapi sering kita lakukan ya. Pikiran keluar dari sholat itu sering kita lakukan. Dipraktekkan mawon. Enggak usah ya, pokoknya apal gitu. Mesti dalam sholat itu ada waktu untuk keluar ya pikiran. Ya pikiran itu tidak konsen. Yang dalam sholat. Nah itu. Karena khusyuk itu susah gitu. Ya emang susah khusyuk itu. Tidak mudah. Terus menghadirkan hati nyantel dengan Allah Subhanahu wa taala dalam durasi yang tidak lebih dari 5 menit. Salat itu palingnya. Ya 5 menit lah katakan, naik turun. Belum lagi kemarin kita menjaga niatnya itu. Itu namanya Yaqimus shalah. Ya, menegakkan salat. Jadi tidak sekedar wis pokoke azan wis saya sholat sudah selesai gitu, kewajiban selesai gitu. Nah, jadi sholatnya diperhatikan benar gitu. Apalagi kalau di pondok ya. Pondok ini terkondisi karena gimana terkondisinya? Karena ya memang kita fokus mondok itu untuk membekali diri kita terkait dengan ilmu agama dan praktek ibadah dengan baik, sehingga dan itu miliyunya atau lingkungannya memang sudah terbentuk karena semuanya mempunyai tujuan yang sama. Tapi kalau di kampung macam-macam ya Bu ya. Nah, di kampung itu dengan kesibukan juga macam-macam, sehingga untuk menghadirkan konsisten dengan menjaga sholat itu di pondok dengan yang di luar pondok lebih mudah yang di pondok. Itu lebih mudah. Ini luar biasa kalau di perkampungan itu bisa menjaga khususnya yang laki-laki bagaimana bisa konsisten menjaga sholatnya itu di masjid. Ya. Bahkan ada pendapat dari para ulama itu yang sholat di masjid berjamaah bagi laki-laki ya itu wajib. Gitu. Nah, perempuan tidak. Nah, perempuan itu justru dianjurkan di rumah. Nah, ada yang begitu. Tapi ada pendapat juga kalau rumahnya dekat dengan masjid, intinya sebenarnya prinsipnya tidak terjadi fitnah. Itu atau gangguan ya. Mungkin gangguan tidak membahayakan, itu tidak apa-apa ke masjid. Begitu. Walaupun putri. Gitu. Wallahualam bishawab. Tuqimah shalah ya. Waktu tiya zakat dan membayar zakat, menunaikan zakat. Zakat ini kan ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kan setahun sekali gitu dan itu tidak berat cuma 2,5 gitu ya kilogram beras, itu bahan makanan pokok gitu. Itu enggak berat kalau itu. Itu mah ya itu kewajiban semua muslim. Walaupun makannya susah itu masih kewajiban itu. Tapi kalau zakat mal itu kan ada aturan khususnya.
batas nisabnya. Nah, nisab antara penghasilan profesi, penghasilan petani, peternak, kemudian harta kekayaan, ya. Itu kan beda-beda nisabnya, gitu ya. Bayangkan ibu-ibu, kalau zakat mal itu kita ya khususnya di Indonesia ya, orang Indonesia ini kan mayoritas Muslim, dan Muslim yang kaya itu banyak, itu banyak. Ya. Maka kalau orang Muslim baik kaya maupun sadar tentang zakat mal ini, maka saya punya keyakinan bahwa umat Islam di Indonesia ini nggak akan ada yang miskin, ada yang keserakat itu. Biaya pendidikan bisa ditopang dengan zakat mal, biaya kesehatan, biaya kesejahteraan itu bisa ditopang itu. Sekolah gratis, kesehatan gratis, ya, apalagi ya, serba gratis itu. Karena ada kesadaran itu. Makanya di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu konon diceritakan sampai bingung menyalurkan zakat. Ya. Jadi negara itu surplus. Negara itu surplus. Jadi karena warganya itu kesadaran zakatnya tinggi, luar biasa, gitu, menyadari gitu. Nah, persoalannya mohon maaf, di kita ini banyak orang yang kaya tapi nggak sadar tentang zakat, gitu ya. Walaupun mungkin tidak pelit, tapi zakat itu lebihannya kan 2,5% ya dari itu. Ya. Nah, ini menunaikan zakat. Watasuma Ramadan, dan saum Ramadan ini yang wajib. Jadi puasa itu yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Sebenarnya ada puasa lagi yang wajib tapi asalnya tidak wajib, tapi ini menjadi wajib. Seperti puasa nazar. Nazar, jadi puasanya nazar itu aslinya sebenarnya kan dia tidak diwajibkan puasa. Tapi mengapa dia puasa dan diwajibkan puasa? Karena pernah nazar. Nazar itu bahasa Indonesianya janji ya Bu? Janji ya. Nanti punya cita-cita, punya komitmen. Kalau umpamanya contoh, kalau umpamanya saya nanti anak saya, cucu saya lulus, ya, apa gitu ya, sekolah apa, saya mau nyembelih kambing, ya Bu. Oh, kalau ini bukan puasa Bu ya. Oh, mau puasa ya 3 hari, 2 hari. Ya. Nah, puasa 2 hari, 3 hari atau 1 hari itu asalnya kan tidak wajib ini. Tapi menjadi wajib karena dia nazar itu harus dipenuhi kalau itu. Nah, kalau kita bicara nazar itu harus yang baik ya. Tidak boleh nazar jelek. Kalau nazar jelek itu walaupun nazar tidak wajib untuk oh, nah, cucu saya nanti lulus, saya akan menggebuki orang. Itu nggak boleh. Pokoknya yang jelek-jelek, yang nazar jelek-jelek nggak baik. Walaupun baik atau walaupun dibolehkan dan nazarnya baik, sebenarnya tidak dianjurkan pula sebenarnya. Ya mau infak saja sih, nggak usah dinazarkan karena itu kemudian menjadi mewajibkan diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Itu kan membebani yang bersangkutan. Ya naik pas bisa melakukan. Makanya tadi nazarnya kalau anak cucu atau anak saya lulus ujian, saya akan puasa begini. Nah, pas sudah lulus kondisi badan sudah tidak memungkinkan. Ya, menjadi berat dan seterusnya. Atau pas sakit, nah dengan puasa itu akan menambah sakitnya yang bersangkutan. Nah, ini kan memberatkan aslinya. Jadi boleh, tapi dianjurkan tidak sering-sering nazar itu ya. Bahkan tidak usah nazar aja, yang infak gitu aja, gitu ya. Nah, nazar ini kan harus karena diucapkan itu orang lain mungkin bahkan tahu gitu ya. Nah, itu menjadi janji yang harus ditepati. Alam bisawab. Ya, kemudian Ramadan wa tahujjal baita, ya, berhaji
ke Baitullah ini statota ilahi sabila. Ya, selagi memang punya kemampuan untuk menjalankannya. Ya. Jadi saya itu menemukan orang yang sebenarnya secara finansial mampu, ya, bukan banyak, tapi tidak mau haji. Alasannya macam-macam lah, gitu. Alasannya macam-macam. Ada yang merasa kondisi saya masih belipotan dengan gitu ya. Islamnya belum, sholatnya aja belum terjaga, mau haji gitu. Jadi nggak pede gitu. Padahal secara finansial mampu gitu. Tapi mungkin ya Islam nih belum bisa baca Quran, masa belum bisa baca Quran mau haji gitu. Nanti pulang ke rumah dipanggil Pak Haji lagi gitu. Itu ada beban mental ya. Ada beban mental. Ya. Ya ada yang begitu gitu ya. Ya ada yang pede aja nih, ada yang mungkin niatnya juga salah gitu. Ya hitung-hitung rehlah lah atau wisata gitu. Itu kan lagi-lagi juga kecampuran motivasi ya. Haji tapi kecampuran motivasi itu. Atau mau haji sekalian lah bawa dagangan dari sini. Nanti jual sana. Ya. Balik modal. Tidak mungkin bagasinya jadi apa? Nah, kalau yang dibawa apa gitu yang bisa ini mungkin. Iya. Alam bisawab ya. Atau ngambil barang dari sana untuk dijual ke sini. Alam lah. Ya, semoga tidak ada motivasi-motivasi semacam itu. Nanti kan ada ya, maka gagal lah karena ada dua motivasi yang dilakukan dalam untuk satu aktivitas yang sama gitu. Berarti niatnya bercabang. Gitu. Dan kewajiban ini cuma sekali Bu seumur hidup haji. Ya, haji. Nah, kalau mau haji lagi gimana? Ya boleh saja. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu sebaiknya tidak usah dilakukan saja. Biaya yang untuk itu untuk kemaslahatan yang lain yang lebih maslahat itu, walaupun mampu gitu. Kalau alam bisawab. Ya. Walaupun jenengan sudah haji, nanti haji lagi, wah kok punya rezeki lagi, haji lagi gitu. Ya boleh-boleh saja, tapi kewajibannya cuma sekali. Ya. Tadi ada yang mengatakan haji yang kedua, tiga, empat itu artinya cukuplah. Ya. Biaya untuk situ itu bisa dialihkan ke aktivitas ibadah yang lain yang lebih manfaat, mungkin untuk fakir miskin dan seterusnya, membangun lembaga pendidikan dan seterusnya. Ini. Ada yang berpendapat begitu. Kalau alam bisawab. Ya. Kemudian setelah dijawab Rasulullah ya, bahwa Islam itu seperti itu. Islam itu seperti itu, ya rukun Islam itu. Ya. Sehingga si penanya menjawab sotakta, engkau benar. Engkau benar. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan membuat heran para sahabat. Wong tanya, dijawab bener ke, wah ini ngetes ya, gitu. Kira-kira begitu ya. Ngeleleng gitu ya. Nah, kemudian ini kata Pak ajibna lahu, ya kami ajib nih, kami heran ya, kepadanya. Yas'aluhu, dia menanyakan kepada Rasulullah, wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan Rasulullah gitu. Jadi mengherankan. Qala, kemudian tadi laki-laki bertanya, fakhbirni anil iman. Jelaskan kepada saya tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, antuk minabillahi, engkau beriman kepada Allah ya. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, kutub itu jamak dari kitab, berarti kitab-kitabnya. Berarti kalau kutub itu banyak kitab, tidak cuma satu, karena kitab samawi itu yang kita kenal ada suhuf ya kepada Nabi Ibrahim, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran suhuf-suhuf itu bukan dalam bentuk buku atau kitab. Kemudian ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Taurat, Injil gitu ya. Nah, termasuk terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Diimani semuanya. Seorang muslim yang mengimani tentang
dulu ada Zabur, dulu ada Taurat, dulu ada Injil, ya diimani. Persoalannya adalah kitab-kitab itu sekarang itu sudah tidak ada, yang asli juga tidak bisa ditemukan, ya. Bahkan yang ditemukan sekarang ini adalah kitab-kitab yang nun sewu sudah dirubah-rubah oleh manusia, ya. Tentu yang sesuai dengan hati nuraninya, hawa nafsunya, yang tidak sesuai dibuang, gitu. Sehingga kitab aslinya itu tidak didapatkan, sehingga tidak ada orang yang hafal Injil, hafal Taurat, gitu. Ya, Al-Quran dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah, gitu. Kemarin itu ada ceramah begini, andai kan semua kitab apapun itu dibakar, gitu, dari kitab mata pelajaran, sampai kitab ilmu apapun, ilmu pertanian, peternakan, industri, manajemen, sampai kitab semua, kitab dari Injil, Al-Quran, semua dibakar semuanya, maka bisa dipastikan yang kemudian bisa ditulis ulang dan dengan kondisi yang sama tidak ada perubahan adalah cuma satu, yaitu Al-Quran. Ilmu-ilmu lain tidak akan ada yang bisa sama persis, gitu ya. Karena nggak ada satupun orang yang hafal kitab manajemen pendidikan. Oh, diapalin. Konsepnya iya, tapi kalau menuliskan perkataannya sama nggak bisa. Al-Quran itu tidak cuma isinya, tetapi sampai huruf-hurufnya itu akan bisa diulang. Nah, orang tidak akan bisa merubah sama sekali satu huruf sekalipun. Ya. Nanti A jadi O gitu, enggak. Mesti konangan gitu. Itulah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sebenarnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya sampai hari kiamat tadi. Dengan cara apa? Dengan cara memudahkan, memberikan kemudahan kepada hambanya yang mau menghafal Quran untuk menghafal Quran. Ya, saya itu hari-hari ini sedang ada proyek mendirikan pondok Quran, Bu. Bukan pondok sih, apa namanya? Semacam wisma Quran, rumah Quran, tafid gitu. Ya. Dengan model pondok kalong. Jadi naik pondok kalong saya program 3 tahun. Jadi anak SMP, SMA, perguruan tinggi yang mau ngafal Quran, dia ngafal Quran di situ, nanti wayai sekolah. Waktunya kuliah. Tapi pulangnya ke situ, mondoknya di situ, dia ngafalin Quran. 3 tahun hafal. Dan ada program 1 tahun. Ini baru saya rancang. Ya, saya kemarin studi banding ke Purworejo, ke Solo, ke Suruh, ya. Mewawancarai salah satu alumni Suruh di pondok itu untuk program 1 tahun. 1 tahun hafal Quran 30 juz. Dan itu bisa dan sudah banyak yang berhasil. Kita katakan bisa itu karena sudah banyak yang berhasil ngapalin itu dalam 1 tahun itu. Bahkan di Batam itu kemarin saya dapat cerita, 1 tahun itu dibagi 3. Dia bisa ngapalin Quran itu dalam waktu 3 bulan. Dibagi 3 4 bulan. 3 bulan itu ziyadahnya saja. Jadi nambah terus. Jadi tanpa memurojaah, jadi dia nyetorkan hafalannya itu sampai selesai itu 3 bulan itu tuntas. Nah, 3 bulan berikutnya itu ngulang, bukan nambah lagi karena sudah selesai. Dia selesai ngapalin itu. Nah, 3 bulannya ngulang itu. Ulang. Tapi kan setorannya 3 bulan, bukan 1 tahun. Murojaah itu mengulang lagi hafalannya gitu. Nah, yang 3 bulan berikutnya itu program Mutkin namanya. Program Mutkin itu program untuk biar bacaannya itu nyantel. Jadi tidak mudah lupa. Jadi nyandal itu Ya nyandal ya. Jadi terpatri gitu. Contohnya begini, jenengan kan hafal Al-Fatihah ya. Jenengan kira-kira karo ngerjain apa membaca surat Al-Fatihah itu kan Nyapu Fatihah bisa. Bisa kan? Ambil apa gitu Al-Fatihah itu tanpa ngiling-ngiling kan? Tanpa ingat-ingat kan?
itu mungkin. Nah, itu ya. Itu 3 bulan. Berarti 9 bulan itu mungkin Al-Quran luar biasa. Ya. Itu memang betul-betul orang yang konsen, yang Allah berikan hidayah. Nah, katanya itu ada nih di ini. Nah kalau yang saya belum sampai berpikir begitu. Saya setidaknya setahun itu hafal Al-Quran gitu. Ya syukur sampai mungkin. Setidaknya pokoknya ya hafal begitu. Ya perkara ada salah-salah dan seterusnya itu, ada salah-salahnya dalam setoran itu ya masih kita dianggap wajar karena 1 tahun ya. 1 tahun. Gitu. Tadi sampai situ itu apa ya? Oh, iman pada kitab ya, iman pada kitab dengan cara hambanya diberikan kemudahan untuk ngapalin Quran gitu. Kemudian warusulihi, rusul ini jamak dari rasul. Ya, rusul itu banyak utusan. Para rasul ya, berarti rusul itu para rasul. Ya. Kalau satu itu rasul, pakai wawu, sin, wawu, lam. Itu satu. Kalau rusul ini para utusan ya. Ya, para rasul ya. Karena memang rasul itu tidak cuma satu kan gitu. Ada istilah rasul, ada istilah nabi. Nah itu nanti dalam ilmu Al-Quran kalau salah ya, itu dibedakan antara rasul dan nabi. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Ya. Hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Beriman kepada qadarnya Allah, ya, baik yang baik maupun yang jelek yang tadi kita ceritakan tadi ya. Gitu. Ini juga harus ada asarnya, Bu. Iman itu kan artinya sebenarnya kan tasdik. Tasdik itu membenarkan. Jadi sikap membenarkan itu adalah sikap iman. Nih. Kalau digandengkan dengan Allah, imanu billah, al-imanu billah, iman kepada Allah, berarti membenarkan Allah. Dalam hal apa kalau? Itu kan pengertian bahasa. Nih. Dalam hal apa membenarkan, atau konsekuensi apa setelah membenarkan, atau al-imanu billah, maka adalah membenarkan tentang syariat Allah, menerima syariat Allah, dan melakukan apa yang dituntut oleh syariat. Sampai di situ. Kalau sekedar iman saja itu ya seperti kemarin, Islamnya Islam KTP itu ya iman, nggak mau kalau dibilang kafir itu ya nggak mau. Ya. Tapi prakteknya tidak menjalankan syariat Allah gitu. Prakteknya. Tapi iman dia punya keimanan. Gitu. Ya. Dan iman ini kan kawan apa ya? Dan dari sononya keimanannya nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri, Pak. Hatta komunis sekalipun itu sebenarnya, walaupun komunis ini kan paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, ya, tidak mengakui, ateis, ya, ateis, gitu. Ya, itu tidak mengakui eksistensi keberadaan dari Tuhan. Tapi hati kecil yang terdalam, mungkin dalam satu kondisi tertentu, dia akan mengakui keberadaan Tuhan itu tanpa dia sadari. Ada cerita, Bu, beberapa nelayan yaitu mengarungi samudra dengan kapal ini, kapal layarnya itu. Nah, di tengah dia itu orang-orang itu tidak percaya pada Tuhan, ateis semuanya, nggak percaya. Gitu. Lalu dia mengarungi samudra, kemudian mendadak langit gelap, badai, kemudian gelombang tinggi. Dalam kondisi yang demikian itu dia pucat sayu dari kondisi yang ibaratnya antara hidup dan mati. Ini harapannya udah habis. Dalam kondisi semacam itu dia berdoa. Artinya ya entah berdoanya kepada siapa, yang jelas dia meminta kepada zat siapapun yang kemudian bisa memberikan pertolongan. Zat di luar dirinya, karena semuanya tidak akan bisa menolong satu sama lain.
kondisinya sama. Dia merasakan butuh zat yang lain yang kemudian bisa menolong itu. Nah, entah yang diminta itu pada siapa, itu sebenarnya bentuk keimanan, itu fitrah. Itu fitrah. Bahwa seorang itu walaupun ininya mengingkari, hati terkecilnya itu bahkan ada motivasi untuk kemudian mencari keyakinan. Mencari ini ya. Ya kalau dulu pas masih kecil itu keinginan untuk mencari sesuatu yang di luar dirinya itu sudah muncul. Ya, perlu punya kekuatan yang dia miliki, yang lebih dari yang dia miliki, punya entah apa itu kesaktian dan apa dan seterusnya, itu butuh. Ya betul-betul semacam itu yang di luar dia seperti orang ingin rezeki yang banyak gitu. Padahal rezeki itu adalah kekuasaan Allah. Jadi dia kemudian mencari cara lain di luar yang dia usahakan. Entah itu mintanya kepada jin atau kepada apa, itu kan zat yang di luar dirinya. Itu kan sebenarnya ada keyakinan terhadap yang gaib gitu. Walaupun juga ada yang nyata mintanya kepada dukun gitu. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian minta itu kepada penjaga pohon besar, penjaga sendam, dan macam-macam. Itu sebenarnya wujud suara hati akan keberadaan sang siapa yang kemudian yang dia mintai perlindungan, dia mintai apa yang dia minta, rezeki, jodoh, dan macam-macam kebahagiaan gitu ya. Sampai ini ya, saya belum sampai ini ihsan ya. Kemudian ini sudah kalau Pak ini ambil ihsan. Kemudian minta dijelaskan tentang ihsan. Qala anta butullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tarahu. Fa illam takun tarahu, andaikan pun engkau tidak melihat, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kalian, melihatmu. Gitu. Jadi ada ketika ini nih, ya, seakan-akan Allah itu mengawasi kita. Bukan gini. Ketika kita sedang mengerjakan kebaikan semacam ini, itu lakukanlah seakan-akan kalian itu sedang melihat Allah. Ya. Kalau orang bekerja, dia bekerja sedang melihat mandornya. Tentu kalau sudah demikian akan melakukan secara sungguh-sungguh, gitu. Takut dipecat kalau enggak gitu ya. Kalau enggak sungguh-sungguh gitu. Atau kalaupun mandor tidak melihat, kalaupun engkau tidak bisa melihat, dia melihat, Allah kan melihat. Ya, dan itu mesti benar. Allah mesti melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, dan itu jelas kita tidak bisa melihat Allah. Kecuali nanti orang-orang yang diberi nikmat yang paling tinggi, yaitu bisa melihat Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi semacam itu, maka kalau kita punya mindset tentang pengawasan Allah, muraqabatullah, bahwa kita itu sedang diawasi oleh Allah, maka fikuli zaman wa fikuli makan, dimanapun tempat kita, dimanapun kita berada, kapanpun, maka kita itu akan selalu hati-hati. Oke lah, kita melakukan sesuatu tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Allah melihat. Tidak mudah juga loh kemudian menghadirkan bahwa Allah itu selalu melihat kita. Loh, orang sangat mudah kemudian untuk korupsi, kemudian orang untuk nyuri gitu ya. Kalau saya di pondok itu sering ngasih contoh ke anak-anak itu begini, karena sering terjadi.
lauk itu sudah dibagi sesuai dengan jumlah kamar. Kamarnya itu 10 anaknya, ya kasih lauk 10, nggak dilebihi gitu. Ya, tapi pas makan kok ada yang nggak dapat lauk, nah kan mesti ada yang ngambil. Nah, siapa gitu? Nah, gitu. Barang sepele ya mungkin tidak terlalu bisa menjadikan kenyang, tetapi memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya. Gitu. Sepele. Ya. Nah ini kalau di kampung mungkin ya merumput, ya, ini merumput gitu. Ya. Itu kadang kan ada Bu ya tempat-tempat yang diberi ini ya batas itu, ini jangan diberi tanda untuk tidak merumput di sini, dikasih tanda di sebelah siapa itu ya. Nah kalau dikasih apa gitu, ini menandakan bahwa jangan merumput di sini. Gitu. Ya, karena untuk makan ternak sendiri. Ya. Tapi terkadang kan merumput nggak dapat ini kok ada lahan yang gitu ya, akhirnya ya jaluk sidik gitu ya. Jaluk kok orang ngomong gitu ya. Minta kok nggak ngomong gitu. Ya, dalam hal apa saja ya. Dalam hal amanah, dalam hal ya. Jadi intinya kita itu harus bekerja secara ihsan, secara baik ya, bisa dipertanggungjawabkan, entah itu nanti dipertanggungjawabkan pada seseorang maupun pada Allah. Jadi kalau demikian itu kita selalu akan menghadirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu. Kita kan berusaha sekuat tenaga, gitu. Ya memang kita tidak dilihat, tapi Allah melihat. Kita ada satu cerita Bu, tentang ihsan itu. Apa namanya? Ada seorang ulama menyuruh pada muridnya ini menguji apa namanya keimanan murid-muridnya ini. Suruh nyembelih, dikumpulkan semuanya, kemudian suruh menyembelih apa itu hewan. Catatannya satu, cari tempat yang tidak dilihat oleh orang, dimanapun, di balik batu boleh, pokoknya dimanapun tidak ada seorang pun yang bisa melihat perbuatan kalian. Terus hasil sembelihannya taruh atau dihadirkan ke tempat saya. Cuma udah bawa alat, bahwa apa namanya hewan yang mau dipotong, silakan dalam waktu yang ditentukan, silakan cari tempat yang tidak dilihat oleh orang, yang siapapun untuk menyembelih itu, habis itu bawa ke sini. Terus semua mengerjakannya. Kemudian berduyun, kemudian datang ke ulama jati, menyetorkan hasil sembelihannya. Ada satu yang kembali itu dalam kondisi yang tidak menyembelih, masih hidup. Tuh. Ini yang lain pada nyembelih, menyetorkan sembelihan, kamu masih hidup. Memang nggak ada tempat lagi untuk tidak dilihat orang lain atau tidak dilihat siapapun. Ya, dia mengatakan, wahai guru, ya, memang banyak tempat, ya, banyak tempat yang ketika saya menyembelih tidak dilihat oleh orang. Tetapi Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Sehingga mau sembunyi dimanapun ya, mesti ada yang tahu. Itulah karena tadi pesannya adalah sembelihlah di tempat yang tidak ada siapapun yang tahu. Allah tahu. Nah, ini yang lurus cuma satunya. Lurus cuma satunya. Nah ini dalam banyak praktek kita ya, kehidupan kita sehari-hari, baik di pondok maupun di masyarakat kita di tabung ini. Untuk ihsan itu menghadirkan sikap ihsan itu kalau tidak tidak dilandasi ya, oleh antak putawah karena taruhailan taruhai mau ya roka ini tidak bisa, susah. Ya, orang yang tidak beriman itu ya mau ngerjain apa saja, mau tidak takut dosa ya. Sehingga ya kebebasan yang dianut ya. Macam-macam ya contoh-contoh anak yang berbuat ihsan itu. Mungkin kalau amanah ya diberi tugas, jatahnya masak umpamanya ya masak dengan ihsan ya. Oh itu jatuh piket dengan ihsan.
ihsan gitu. Atau perbuatan-perbuatan yang lain gitu. Pokoknya makanya dulu saya pernah sampaikan, jangan sepelekan perbuatan baik walaupun cuma sedikit, karena kita tidak tahu dari jalan mana, arah mana Allah membukakan surganya. Jangan-jangan perkara yang sedikit ini itu yang kemudian menjadikan lantaran kita masuk surganya Allah SWT. Yang dulu pernah kita contohkan, orang memberikan minum anjing itu ya, itu kan pernah itu ya. Jadi ternyata itu yang menghantarkan, ceritanya itu yang akan menghantarkan nanti masuk dia ke surga itu karena itu sederhana. Padahal yang diberi minum anjing lagi. Tapi itu perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas karena menolong makhluk Allah antara hidup dan mati. Ya, antara sentik-sentik itu ya, sekarat itu ternyata dengan pertolongannya kemudian dia bisa lari, bisa hidup kembali. Nah, makanya jangan sampai kita menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun, bentuknya apapun, volumenya terserah apapun, itu ya, jangan sampai. Walaupun sekedar, kalau saya sering contohkan di pondok itu, walaupun sekedar memungut sampah ya, dari di luar bak sampah ke sampah. Barangkali keikhlasan Anda pada saat itu ya, telah menyelamatkan bumi karena mengambil plastik ya, yang bertebaran masukkan ke ini. Karena sampah plastik itu tidak bisa membusuk, dan itu kalau semakin banyak menumpuk dan seterusnya itu bisa mempengaruhi air ya, itu ya, air tidak bisa merembes dan seterusnya. Itu cuma satu bungkus permen aja, iya kalau satu. Dan kalau banyak orang yang punya persepsi yang demikian terus kemudian buang sampah plastik itu sembarangan kan, ya, jadi banyak. Gitu. Banyak itu kan karena dari sedikitnya, bukan banyak itu kalau mesti kemudian terus banyak itu, kadang dari sedikit. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali, dan yang penting dalam kondisi yang selalu sehat, masih dalam jalannya Allah SWT. Demikian ibu sekalian, mohon maaf atas segala khilaf dan kurangnya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa Salatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.